Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Muhammad Suryananta, Rosandi Yusuf, dan Agung Budi Pramana. Pada kali ini kami akan membahas kompetensi sosial guru. Materi ini akan membahas yang pertama ada pengertian kompetensi sosial guru, yang kedua karakteristik kompetensi sosial guru, yang ketiga ruang lingkup kompetensi sosial guru, yang keempat aspek-aspek kompetensi sosial, yang kelima pentingnya kompetensi sosial, yang keenam upaya meningkatkan kompetensi sosial guru. Kemudian yang pertama pengertian kompetensi sosial guru. Apa itu kompetensi sosial guru? Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 butir D, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, atau wali peserta didik. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk yang pertama, berkomunikasi lisan, tulis, atau isyarat secara santun. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, dan orang tua atau wali peserta didik. Yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Yang kelima, menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Yang kedua, karakteristik kompetensi sosial guru. Setelah pemaparan pengertian kompetensi sosial guru tadi, maka perlu diketahui karakteristik dari kompetensi sosial guru. Kompetensi sosial mengharuskan guru memiliki kemampuan berkomunikasi dengan siswa. Beberapa pendapat mengenai karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial. Menurut Musaheri, karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial yang pertama adalah berkomunikasi secara santun. Berkaitan dengan komunikasi secara santun, Les Giblin menawarkan 5 cara terampil untuk melakukan komunikasi. Yang pertama ialah ketahuilah apa yang ingin Anda katakan. Yang kedua, katakanlah dan duduklah. Yang ketiga, pandanglah mendengar. Yang keempat, bicarakan apa yang menarik minat pendengar. Yang terakhir adalah janganlah berusaha membuat sebuah pidato. Guru dapat menggunakan 5 cara di atas dalam berkomunikasi dengan siswa. Siswa akan merasa aman dan tenang dalam belajar dengan adanya guru yang dapat mengerti kondisi siswa. Yang kedua ialah bergaul secara efektif. Bergaul secara efektif mencakup mengembangkan hubungan secara efektif dengan siswa. Dalam bergaul dengan siswa, haruslah menggunakan prinsip saling menghormati, mengasah, mengasuh, dan mengasihi. Menurut Mulyasah, ada 7 kompetensi sosial yang harus dimiliki agar guru dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang pertama ialah memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang estetika. Yang kelima, memiliki apresiasi dan kesadaran sosial. Yang keenam, memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan. Dan yang terakhir ialah setia terhadap harkat dan martabat manusia. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup kompetensi sosial guru. Berkaitan dengan ruang lingkup kompetensi sosial guru ini, menurut Ahmad Sanusi mengungkapkan bahwa kompetensi sosial
mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu mengemban tugas sebagai guru. Kemudian menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, terdapat 5 kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh guru yang diuraikan sebagai rincian berikut ini. Yang pertama yaitu terampil dalam berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Kemudian ada bersikap simpatik. Yang ketiga yaitu dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komunitas sekolah. Kemudian pandai bergaul dengan kawan sekitar dan mitra pendidikan. Kemudian memahami dunia sekitar atau lingkungannya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kompetensi sosial. Nah, di dalam aspek-aspek kompetensi sosial ini ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada kapasitas kognitif, kemudian ada keseimbangan sosial dan privasi, dan terakhir ada keterampilan sosial. Kita masuk saja ke yang pertama yaitu kapasitas kognitif. Kapasitas kognitif ini merupakan hal yang mendasari keterampilan sosial dalam menjalin dan menjaga hubungan internasional positif. Nah, di sini kapasitas kognitif itu meliputi harga diri yang positif, kemampuan memandang sesuatu dari sudut pandang sosial, dan keterampilan memecahkan masalah interpersonal. Selanjutnya kita masuk ke dalam keseimbangan antar sosial dan privasi ini. Itu merupakan kebutuhan individu untuk terlibat dalam sebuah kelompok dan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, sedangkan kebutuhan privasi ini adalah keinginan untuk menjadi individu yang unik, berbeda, dan bebas melakukan tindakan tanpa mengubah orang lain. Selanjutnya itu keterampilan sosial. Nah, ini merupakan kecakapan individu dalam menjalin hubungannya dengan teman sebayanya, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kelompok dan dapat melibatkan dengan kegiatan kelompok lainnya. Oke, baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sandi Yusuf. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Nah, itu yang pertama, pentingnya kompetensi sosial. Nah, jadi dalam menjalani kehidupan, guru itu menjadi seorang tokoh dan panutan bagi siswa dan lingkungan sekitarnya. Abdul Zain mengungkapkan bahwa Imam Al-Ghazali menempatkan profesi guru pada posisi tertinggi dan mulia dalam berbagai tingkat pekerjaan masyarakat. Jadi guru mengemban dua misi sekaligus, yaitu tugas keagamaan dan tugas sosial politik. Yang dimaksud dengan tugas keagamaan menurut Al-Ghazali ini yaitu tugas guru ketika ia melakukan kebaikan dengan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Guru merupakan makhluk termulia di muka bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas sosiopolitik yaitu guru membangun, memimpin, dan menjadi teladan yang menegakkan keteraturan, kerukunan, dan menjamin keberlangsungan masyarakat. Jadi sebagai individu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Tuntutan akan kepribadian sebagai pendidik ini mungkin bisa dirasa lebih berat dibanding profesi lainnya. Jadi ungkapan yang sering digunakan adalah bahwa guru bisa digugu dan ditiru. Digugu maksudnya pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya, untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani. Nah, untuk itu guru harus mengenal nilai-nilai yang dianut dan berkembang di masyarakat tempat. Nah, selanjutnya yaitu upaya meningkatkan kompetensi sosial guru. Nah, kemasan pengembangan kompetensi sosial untuk guru, calon guru, mahasiswa keguruan, dan siswa tentu berbeda. Kemasan itu harus memperhatikan karakteristik masing-masing, baik yang berkaitan dengan aspek-aspek psikologis maupun sistem yang mendukungnya. Nah, untuk mengembangkan kompetensi sosial seorang pendidik, kita perlu tahu target atau dimensi kompetensi ini. Nah, jadi dari beberapa dimensi ini dapat kita saring, salah satunya dari konsep life skills. Nah, jadi dari konsep-konsep itu ada 15 yang dapat kita masukkan ke kompetensi sosial. Nah, itu yang pertama kerja tim, kedua melihat peluang, ketiga peran dalam kegiatan kelompok, keempat tanggung jawab sebagai warga, yang kelima kepemimpinan, yang keenam relawan sosial, yang ketujuh kedewasaan dalam berelasi, yang kedelapan berbagi, yang kesembilan berempati, yang ke-10 kepedulian pada sesama, yang ke-11 toleransi, yang ke-12 solusi konflik, yang ke-13 menerima perbedaan, yang ke-14 kerjasama, dan yang ke-15 itu
komunikasi. Ya, mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Saya harap materi yang kami sampaikan ini dapat dipahami oleh para pendengar. Terima kasih kepada yang sudah memperhatikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.